Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku sehat semua nggih? Alhamdulillah, senang Pak Guru mendengarkan jawaban kalian bahwa semua anak-anakku sehat semua. Hari ini Sabtu 23 Oktober 2021, pelajaran kemuhammadiyahan untuk yang bab kedua sudah hampir selesai. Nah, sebelumnya kita patut bersyukur kita dapat melanjutkan pelajaran ini. Pantas kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anakku semua, hari ini tentu masuk semua nggih. Nah, melanjutkan materi yang kemarin tentang Muhammadiyah di lingkungan sekitar. Kita kemarin sudah menyelesaikan tentang yang kegiatan Muhammadiyah di lingkungan rumah untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Sekali lagi, apa cita-cita Muhammadiyah, anak-anakku semua? Cita-cita Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, kita perlu mengadakan kegiatan-kegiatan, perlu diamalkan. Lah, kemarin sudah saya sampaikan minggu kemarin nggih, satu sholat, yang kedua melaksanakan sholat, yang kedua mengikuti pengajian. Lah, yang poin ketiga dan keempat yaitu sedekah dan bakti sosial. Nah, yuk anak-anak, tentu di kelas 4 mungkin nggih di pelajaran fikih sudah ada tentang sedekah. Kalau sudah, yuk kita ulang secara cepat saja. Kalau belum, sebagai bahan penganyaan terkait sedekah. Anak-anakku semua, sedekah ada dibagi menjadi 3. 1, sedekah materi. Sudah, anak-anakku semua, berkaitan dengan sedekah materi itu kita bisa berpartisipasi, yaitu dengan apa? Kalau anak-anakku semua hari Jumat kemarin nggih, ada infak Jumat. Nanti dimasukkan ke infaknya masing-masing. Setelah itu nanti dibawa ke sekolah. Itu sebagai bentuk sedekah, bentuk kegiatan anakku semua dalam rangka berpartisipasi untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Selain itu, ketika anak-anak ada bencana alam, termasuk kemarin itu di mana itu? Di Nusa Tenggara ataupun di Sulawesi, kita juga anakku semua juga dituntut untuk berpartisipasi untuk berdonasi, untuk menginfak, untuk banjir, donasi untuk bencana dan sebagainya. Ya, itulah salah wujud anak-anakku semua dalam rangka mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Termasuk anak-anakku semua, kalau lihat di masjid, kalau kalian pergi ke masjid, kalau kalian pergi ke sekolah, nah perlu kalian ketahui anak-anak semua, semua masjid itu pasti wakaf. Lah, itu terus semua bagaimana? Nah, itu sebagai wujud umat Islam untuk kemenangan Islam. Nah, kalau di Muhammadiyah perlu kalian ketahui bahwa seluruh sekolah dari TK sampai perguruan tinggi Muhammadiyah
itu semua diwakafkan. Untuk siapa anak-anakku semua? Untuk Muhammadiyah. Untuk Muhammadiyah untuk apa? Untuk menegakkan tadi, untuk mencapai cita-cita Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, kalau kita berpikir, ya kalau kita mengetahui anak-anakku semua bahwa semua aset-aset tanah yang dimiliki Muhammadiyah untuk kemakmuran, untuk kehidupan, untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Juga untuk siapa? Untuk anak negeri. Untuk kalian semua. Nah, ya berikutnya sedekah non materi. Sedekah non materi itu bentuknya bukan materi, tapi apa? Sedekah tenaga. Termasuk anak-anakku semua ketika di kelas itu apa teman-teman kamu belum sempat belum sempat menggambar, belum sempat di sekolah membuka pintu, membuka tas, terus ketika kamu belum sempat membuka tas, terus ketika karena tergesa-gesa mau segera pelajaran, terus kamu sebagai temannya, yuk tak bukakan biar cepat. Itu termasuk sedekah tenaga. Terus pikiran ketika anakku semua di di permainan, terus ada yang belum kok gini ya, menurut saya seperti ini, ya itu termasuk sedekah pikiran, usul. Karena semua kalau sedekah pikiran itu berkaitan dengan usul, saran, masukan dan sebagainya, nasihat anak-anak. Kalau teman kamu mau mencuri misalkan, itu jangan mencuri itu berdosa. Atau mungkin teman kalian belum sholat, yuk kita sholat yuk. Nah, itu termasuk sedekah pikiran. Sedekah nasihat itu boleh. Atau yang terakhir senyuman, itu sedekah yang paling mudah. Sedekah yang paling mudah untuk dilaksanakan. Gitu anak-anakku semua. Terus yang berikutnya adalah sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu sama. Sedekah jariah itu tanpa ada batas, pahalanya tanpa batas. Termasuk yang tadi sampaikan, yaitu wakaf tanah, kemudian membangun rumah untuk orang fakir miskin, untuk pondok pesantren dan untuk membangun jalan, fasilitas-fasilitas umum. Itu termasuk sedekah jariah, dan pahalanya terus akan terus mengalir sampai akhirat. Dan sedekah jariah itu tetap berlaku ketika niat sedekah, tidak ada kaitannya dengan digunakan atau tidak. Berikutnya fungsi sedekah, yaitu sedekah merupakan kewajiban atau berupa zakat. Kalau sedekah itu fungsinya untuk zakat. Berikut fungsi yang kedua adalah sebagai penghapus dosa. Ketika sedekah atau bisa mengurangi atau menghapus dosa-dosa yang kecil tentunya. Dosa-dosa yang kecil bisa terhapus dengan sedekah itu. Berikutnya adalah membuat harta menjadi berkah. Harta kita atau kalau anak-anak semua kan belum berharta, maka kehidupan kalian akan berkah. Terakhir menambah rezeki, akan tambah sehat, tambah cepat menangkap pelajaran, cepat menghafal. Kalau kalian terus bisa sehat terus, cepat menangkap pelajaran, mungkin dan bahkan
lebih cepat dari yang lain. Ketika anak-anakku semua sering sedekah, terakhir bisa menjauhkan dari siksa neraka. Anakku semua, hari ini itu, dan ini materi terakhir untuk bab yang kedua. Minggu depan kita akan latihan soal, berarti tanggal 30 nanti kita akan latihan soal. Terus nanti tanggal 6 November kita ulangan harian tentang Muhammadiyah di lingkungan sekitar. Dan perlu kalian ketahui anakku semua, nanti materi yang di ulangan itu sesuai dengan PowerPoint yang telah Pak Guru bagikan. Nanti minggu depan akan saya jadikan satu di Word ataupun di PowerPoint. Nanti anak-anakku semua tinggal membaca untuk ulangan berikutnya. Terus untuk yang tambahan, materi yang 3 dan 4 ini nanti sebagai bahan pengayaan saja. Untuk ke depan nanti lebih jelasnya di materi fikih. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi sabil haq. Fastabiqul khairat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat akhir pekan, weekend lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.